Oke. Eh, Salam kenal juga, Kak. Oke Kak, karena dari aku udah perkenalan, jadi selanjutnya mungkin Kak Ulan bisa perkenalkan juga sekarang Kak Ulan domisili, profesi, mungkin backgroundnya seperti apa Kak, silakan. Iya ya. Oke. Kalau dari saya, ah, kayaknya enak ya saya panggil aku aja gitu ya, biar ada kesan akrab. Oke. Kalau aku sendiri sekarang domisilinya di Samarinda. Jadi tapi aslinya dari Semarang. Sekarang di Samarinda ini kerja di perusahaan kayu gitu. Terus untuk background aku sendiri, kemarin saya lulusan dari Universitas Diponegoro Pertanian. Cuman pada saat kuliah sampai sekarang sih sebenarnya itu saya juga ada side job juga untuk ngajar. Mulai dari ikut bimbel sampai sekarang di Samarinda ini kebetulan saya sendiri. Jadi eh, pribadi apa ngajarnya. Kalau di Semarang dulu ngajarnya ikut bimbel. Selain itu di kampus pun juga eh, ikut coba ikut-ikutan organisasi ya, kayak BEM, terus habis itu Dewan Racana, juga organisasi di luar kayak Earth Hour kalau kakaknya tahu dari WWF itu itu pengalaman saya sih, ceritanya gitu. Kak Ulan berarti saat ini full time bekerja dan mengajar ya Kak Ulan. Ya, Jadi untuk waktu bekerjanya di jam berapa aja Kak Ulan? Dari hari apa saja? kalau untuk kerja kayak karyawan biasa sih normal sih Kak, dari jam, kalau nggak puasa ya setengah 8 sampai jam 4. Cuman itu ya kalau memang apa namanya ada kerjaan ya ada kerjaan. Kalau memang nggak ada ya nanti bisa saya pakai juga. Makanya kenapa saya berani buat ikut apa ini fasilitator ini, karena insya Allah sih saya bisa nyisihin gitu pada saat Oke, cek. siap, Kak. Karena nggak yang sesibuk-sibuk banget lah. Oke, Kak. Jadi memang untuk waktunya pasti ada waktu luang ya, Kak, untuk mengikuti program lainnya seperti itu, Kak Ulan. Oke, Kak. Mungkin selanjutnya ini kaitannya sama pekerjaan Kak Ulan juga sih, sama waktu bekerja tadi. Karena nanti kan programnya berlangsung selama 6 bulan ya, Kak Ulan. Dan juga untuk meluangkan waktunya itu di 1 minggu 5 jam ya Kak. Jadi proporsinya 4 jam untuk memfasilitasi peserta atau guru itu tadi dan 1 jamnya untuk reporting dan evaluasi bersama tim Sosiopreneur Indonesia. Nah, yang ingin kami tanyakan nanti bagaimana Kak Ulan bisa berkomitmen selama berlangsungnya program ini dan bagaimana nanti mengatur waktunya di sela-sela kesibukan Kak Ulan sendiri dan Oh konsisten ya. sepanjang program. Oke. Sebenarnya secara disclaimer dulu mungkin saya nggak bisa apa ya istilahnya ngasih waktu penuh ya karena memang saya sibuk sambi dengan kerjaan. Cuman memang saya kalau untuk masalah eh, waktu yang harus dibagi dengan fasilitator ini, komitmen saya sih ya istilahnya saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin lah untuk meluangkan waktu. Cuman ya itu tadi, memang saya nggak bisa janji penuh untuk kasih seluruh waktu saya dari siang itu setiap harinya kayak gitu. Gitu. Ya, Cuman kalau cuman kalau untuk memberikan dukungan penuh kepada guru pasti akan saya dukung. baik, Pak. Jadi memang nanti untuk waktu koordinasinya bersama guru itu yang di Mm-mm. 4 jam selama 1 minggu itu nanti akan menjadi kesepakatan antara fasilitator dan juga peserta. Jadi mungkin nanti akan ada grup khusus untuk komunikasi seperti itu Kak Ulan. Jadi memang nanti waktunya bisa diatur 4 jam itu bukan Iya. habis dari 1 hari, enggak, tapi akan di breakdown beberapa hari tergantung kesepakatan antara fasilitator dan pesertanya seperti itu Kak Ulan. Saya insya Allah nanti bisa kontek-kontekan aja lah. Ibaratnya, Mhm. oh misalkan besok mau mau jam berapa kita ketemu, oke nanti besok saya longgarkan waktu jam sekian kayak gitu. Yang penting kita kontek-kontekan hamin sebelumnya. Betul Kak, yang penting koordinasi aja sih Kak sama pesertanya nanti. Kemudian karena nanti peserta kita adalah yang akan difasilitasi adalah guru, jadi kalau memang guru juga punya waktu formal sendiri, punya waktu profesional sendiri juga seperti kita yang mungkin kerja kantoran, mungkin
mereka dari pagi dari siang atau pagi sampai sore seperti itu Kak. Jadi case-nya mungkin sudah pernah terjadi ya Kak. Jadi guru ini menghubungi fasilitator di luar waktu jam kesepakatan. Mungkin karena mereka ingin menanyakan suatu hal tentang tugas yang diberikan atau ada hal-hal mungkin ya minta divalidasi aja sebenarnya gitu para guru ini. Jadi nanti apakah Kak Ulan bisa menghadapi situasi yang di luar Enggak, perencanaan, enggak kemudian masalah. Iya, oke. maksudnya kalaupun memang kan kayak hal-hal seperti itu kan memang sudah apa ya istilahnya resiko saya untuk ngambil daftar di sini. Cuman maksudnya pada saat seperti itu kan pasti nanti akan ada kayak, oh maaf saya nggak bisa ternyata lagi sibuk atau ternyata oh ya oke silahkan karena saya lagi kosong apa yang mau apa diceritakan saya bantu kayak gitu. Ya, betul sih Kak. Jadi nanti dikomunikasikan saja, disampaikan seperti itu. Memang kalau kita masih ada kesibukan akan segera Ya. direspon seperti itu Kak Ulan. Oke, Kak Ulan. Terkait waktu, aku udah. Mungkin selanjutnya adalah terkait motivasi sih Kak yang ingin kami tahu. Jadi kenapa sih Kak Ulan memutuskan untuk bergabung di program ini? Kemudian bagaimana Kak Ulan melihat dampaknya program ini untuk Kak Ulan sendiri dan untuk para peserta yaitu guru seperti apa dampaknya yang Kak Ulan bisa lihat seperti itu Kak Ulan. Hmm. Oke, kenapa saya ingin gabung di sini? Yang pasti pertama karena saya ingin mendukung para guru ya, para pendidik ya. Karena kan saya memang dari pengalaman saya juga kemarin juga ngajar juga. Dan kenapa saya memilih untuk mengajar itu karena saya melihat banyak sekali lah istilahnya kayak keresahan untuk generasi siswa-siswa kini ya. Termasuk akhirnya dengan mengajar itu saya jadi kayak mikir, oh ternyata gini ya metode yang sebenarnya menurut saya ya cocok untuk siswa. Menurut saya, oh kayak gini metode yang bisa ningkatin siswa untuk semakin paham pelajaran, semakin berpikir kritis, semakin aktif kayak gitu. Nah, dengan apa ya? Oh, ternyata gini ini sebenarnya saya kayak lebih pingin tularin itu ke guru-guru. Jadi saya punya pemikiran seperti ini, apakah itu bisa diterapkan juga di orang lain kayak gitu, di siswa-siswanya yang lain juga. Oke, jadi so far Kak Ulan juga udah punya pengalaman mengajar, jadi harapannya ini nanti juga buat media belajar sih Kak, para pengajar buat upgrade diri, buat upgrade skill SDM pengajar gitu, melalui media beasiswa pelatihan ini nanti, seperti itu Kak. Mungkin terakhir yang pengen kita tahu terkait Kak Ulan sendiri, eh, apa yang Kak Ulan tahu terkait mungkin fenomena ya, fenomena bisa Hmm. atau tantangan pendidik di saat ini tuh seperti apa, Kak? Oke. Kalau untuk pendidik dalam lingkup lembaga formal, jujur saya kurang tahu dalam artian secara spesifik ya. Tapi kalau untuk secara general dan untuk sepengalaman saya aja ya, karena kan saya eh, apa istilahnya kalau untuk masalah curhat-curhatan dari orang luar mungkin saya belum terlalu berpengalaman kayak pendidik-pendidik lainnya. Tapi kalau untuk pengalaman saya sendiri sebagai tenaga pendidik, tantangannya itu adalah siswa ini semakin adanya era media sosial, TikTok dan segala macam, ini siswa ini masih semakin banyak kurang termotivasi untuk belajar. Dalam artian belajar yang oh kamu materinya ini, kamu belajar ini materi A, B, C, D, E, terus dia tuh kayak kurang kurang paham kenapa harus belajar itu gitu loh. Akhirnya dia kayak malas-malasan dan akhirnya nggak paham materi itu dan itu kebawa sampai besar. Itu tantangannya. Jadi kalau menurut saya sebenarnya solusi yang jadi pokok utama dari permasalahan yang sudah saya temukan ya, nggak tahu permasalahan lain seperti apa. Tapi pokok utama saya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa itu sendiri supaya dia pertama mau belajar, yang kedua paham apa yang mau diajarkan, mengapa dia harus belajar kayak gitu. Jadi ini ya, menganalisis dan memahami peserta didik mungkin ya, Kak. Iya. Kak Ulan jadi uh, so far kayaknya mirip-mirip Kak, apa namanya, tantangan pendidikan mungkin isu pendidikan ya, maupun itu formal dan informal karena memang pengajar kita butuh eh,
apa Kak namanya mengikuti perkembangan juga saat ini seperti apa, mungkin melalui literasi yang akan kita sampaikan nanti seperti itu. Karena di beasiswa pelatihan nanti itu yang akan kita paparkan kepada guru itu ada kaitannya dengan tiga tema yaitu entrepreneurship, literasi digital, dan literasi finansial. Dan ini juga bisa mendukung kompetensi guru juga di dalam mengajar seperti itu Kak Ulan. Mungkin Kak Ulan dari aku so far udah semua pertanyaannya. Dari Kak Ulan ada yang mau ditanyakan dulu Kak? Oke, boleh nggak saya minta gambaran? Sebenarnya saya juga masih agak ngawang sih, tapi maksudnya ini tuh sebenarnya programnya nanti itu untuk kedepannya akan berjalan seperti apa gitu. Baik Kak Ulan, jadi ini sebenarnya programnya adalah beasiswa pelatihan Kak Ulan yang menyasar 500 guru seperti itu seluruh Indonesia. Dan programnya secara online dan gratis, tidak ada biaya apapun. Jadi nanti yang akan mendelivery segala materi dan juga narasumber itu dari tim Sociopreneur Indonesia. Oh, Dan, dan nanti fasilitator itu akan memfasilitasi dan mendampingi selama 6 bulan. Dari maksudnya bulan mendampingin itu dalam bentuk eh gimana? memfasilitasinya nanti jadi akan ada logbook, akan ada handbook yang harus dipahami oleh fasilitator sih Kak. Jadi nanti sebelum kick off program akan ada training terlebih dahulu seperti Oh, itu. oke, oke. Trainingnya selama 3 kali di bulan Maret di setiap hari Sabtu. Tanggalnya sudah ada juga sih Kak, seperti itu. Jadi nanti akan dijelaskan semua pendampingan yang dimaksud itu seperti apa sih. Kemudian do's and don'ts-nya juga kepada para peserta nanti seperti apa gitu sih Kak. Eh, dan juga nanti satu fasilitator itu akan memegang 5 sampai dengan 7 sekolah. Seperti itu Kak Ulan. Tujuh Ada sekolah itu berarti eh mungkin sekitar 7 guru atau sampai 14 guru gitu ya. bisa lebih Kak, karena satu sekolah minimal mengirimkan 2 guru gitu, maksimal Oh, 3. Mm-mm. oke. Gitu, jadi tergantung dapat sekolahnya berapa gitu, tergantung. Gitu sih Kaulan. Oke deh. Ya setidaknya dapat gambaran sedikit lah tentang ini soalnya karena dari kemarin saya mikirnya kalaupun memang saya kan nggak ngeh ya kalau misalkan itu nanti ada program beasiswa untuk guru terus nanti gurunya ikut apa Hmm. pelatihan dan segala macam. Saya mikirnya kalau misalkan nggak ada hal seperti itu yang diarahkan sama social planner nanti jadinya ngambang dalam Iya, artian nggak ada target yang mau dicapai ini apa iya arah-arahnya Kak. apa kemana kayak gitu. Mm-mm. Betul, karena nanti ada goalsnya juga sih Kak. Jadi Iya, guru yang bisa menyelesaikan program selama 1 semester itu akan diundang dan difitur program Sociopreneur Indonesia di Be The Change di bulan Oktober. Seperti itu, kegiatannya offline. Seperti itu. Jadi kayak kompetisi lah ya Kak. Kalau sekarang kan kompetisi banyaknya buat peserta. Nah, kita mau bikin kompetisi buat guru ih, gitu. keren keren keren. Iya Kak. Kalau buat siswa-siswi udah banyak, buat guru saatnya nih kita buat juga Mm-mm. itu Kak Ulan. Paling, Oke. paling itu Kak Ini Ulan kalau dari saya semoga semuanya lancar ya. sampai nanti apa 6 bulan ke depan sampai programnya itu ya. Saya excited sih saya apa untuk ikut dalam project ini gitu. Saya Siap, tunggu aja informasi untuk kelanjutannya bagaimana. siap Kak Ulan. Nanti untuk pengumuman ada di tanggal 5 dan tanggal 6 ya Kak Ulan. Oke. Nanti pengumumannya ada notifikasinya di page Indo Relawan dan Mm, fasilitator terpilih akan diundang via WhatsApp. Seperti itu Kak. siap, siap, siap. Kalau memang diizinkan buat bergabung ya, intinya selamat berjuang bersama. Siap Kak Ulan. Terima kasih banyak buat waktunya. Oke. Mungkin dari aku Mari, terima udah. kasih juga Kak Ya, Kak. Grace. Makasih Kak Ulan buat waktunya. Iya, iya, makasih juga. Saya izin live ya. Ya, Kak.